Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu terus berbicara bagi kami. Kami beri hati kami, isilah hati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan, kitab Matius pasal 26 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus tahu dan saudara harus percaya bahwa apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, umat ciptaannya. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Dia tahu isi hati kita, Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita membangun hidup kita dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengenal akan Dia, sehingga perjalanan kehidupan saudara dan saya akan memampukan saudara dan saya bisa hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh karena itu, selama kita tidak membangun kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah memiliki pengenalan akan Dia. Belajar lewat firman Tuhan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus tahu iman daripada murid-muridnya ini akan tergoncang. Karena sebentar lagi Dia akan pergi meninggalkan mereka lewat kematian di kayu salib. Dan Dia tahu bahwa ini pasti akan menggoncangkan mereka, karena Dia sementara melakukan perjalanan kehidupannya, yaitu menggenapi apa yang telah dinubuatkan baginya. Seperti dalam nubuatan firman Tuhan dikatakan, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, oleh karena itu pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk memberikan kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita memiliki pengenalan akan Dia. Hanya dengan memiliki pengenalan akan Dia, maka hati kita, apa yang kita alami dalam hidup kita, percaya kita kepada Tuhan, itu diketahui oleh Tuhan. Pastikan Tuhan mendapatkan hidup saudara dan saya, kita hidup percaya kepadanya, bukan sebaliknya. Kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kita akan mengalami kegoncangan dalam hidup kita. Saya mengajak kita lewat firman Tuhan, biarlah hati kita terus dibangun dengan Tuhan. Hati kita memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga kita akan memiliki iman yang tangguh kepada Tuhan, iman yang strong kepada Tuhan. Keadaan situasi tidak bisa merampas sukacita Tuhan dalam hidup kita. Keadaan situasi tidak akan mengintimidasi hidup saudara dan saya. Maka sebaliknya, kita akan mampu untuk melakukan perjalanan kehidupan kita, berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Nah, ini bisa terjadi bagi mereka yang memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Masalahnya bagaimana supaya kita bisa beriman yang sungguh kepada Tuhan? Saudara harus belajar untuk setiap saat mendengarkan firman. Pastikan kita mengambil firman itu menjadi hidup kita. Ada banyak orang hanya mendengarkan pemberitaan, tetapi dia tidak mengambil apa yang dia dapat lewat firman Tuhan. Dia tidak mengambil itu dalam hidupnya. Tidak heran ada banyak orang Kristen kalau dengar firman tidak tahu respon, dengar firman hanya diam. Nah, ini menandakan kita tidak mengambil firman menjadi bagian hidup kita. Kalau kita meresponi firman, kita mengambil firman itu menjadi hidup kita, ya sudah pasti kita akan berkata ya pada setiap perkataan firman. Kita aminkan firman Tuhan. Nah, inilah akan membuat
iman kita akan menjadi kuat kepada Tuhan. Iman kita akan strong kepada Tuhan. Ini membuat kita tidak akan lemah. Apapun situasi, keadaan, tidak akan mengintimidasi hidup kita. Yang kedua, pastikan setiap kali saudara mendengarkan firman, firman itu tersingkap bagi saudara. Bagaimana supaya firman itu tersingkap bagi saudara? Nah, buka hatimu saat mendengarkan firman, sehingga firman itu akan tersingkap bagi saudara. Kalau firman itu tersingkap, itulah kekuatan kita. Kalau firman itu tersingkap, itulah jalan-jalan Tuhan yang kita ketahui. Maka kita akan memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu pencinta Klafus yang diberkati Tuhan, mari kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Hari-hari ini, kalau orang Kristen tidak memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, dia akan mudah diintimidasi oleh keadaan dan situasi. Dia akan mudah mengalami perjalanan kehidupan yang lemah. Nah, oleh karena itu, bangun iman saudara kepada Tuhan. Dua hal tadi yang saya katakan, itu terus biarlah menjadi bagian hidup saudara, supaya kekuatan firman akan menjadi kekuatan saudara, dan juga akan memberikan perjalanan hidup kita, berjalan dari apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Pastikan dia mendapatkan hati kita, hati yang terus percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kau terus mendapatkan kami memiliki hati yang percaya, iman yang sungguh kepadamu. Tolonglah kami agar kami mampu untuk terus menangkap firman-Mu, mengambil firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Bahkan biarlah setiap kali kami mendengarkan firman, firman itu tersingkap bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.